Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarana Sarjana Pendidikan, guru SMP Negeri 1 Buncu. Mohon izin untuk berbagi praktek baik proyek Koki 5 Idola Berkesan yang merupakan akronim dari proyek kokurikuler lintas mata pelajaran Indahnya Profil Alamku berbasis kemerdekaan suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Melalui proyek ini, guru mempromosikan kemerdekaan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Murid berkolaborasi untuk menyusun teks deskriptif melalui media lingkungan alam flora, fauna, dan peninggalan bersejarah yang dikunjungi dalam bentuk karya, poster berdeskripsi, film pendek, lagu, atau puisi. Kegiatan ini dapat menumbuhkan nilai gotong royong dan nasionalisme. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ada teks deskriptif. Kemudian di BKN ini ada KD yang mengilustrasikan karakteristik dari tempat tinggal. Kemudian di seni budaya ini ada KD yaitu menggambar flora sama fauna. Nah, kebetulan kita sudah dari tugas bimbingan terimplikasi di kegiatan sekolah, dan saya nanti harapkan bisa berdampak positif ke depannya. Nah, terkait dengan profil pelajar Pancasila yang nanti kita tautkan dengan pembelajaran diferensiasi, mohon itu semua nanti saling dikaitkan. Nah, nanti kita coba bimbingan kaitkan juga dengan hal-hal yang lebih mengedepankan lokal genius, kearifan lokal. Nah, apa yang kami mohon diberi informasi Pak terkait aset-aset yang bisa digunakan di wilayah Kecamatan Buncu ini yang bisa kita gunakan sebagai media belajar. Di lereng Kelut ini sebenarnya untuk potensi alamnya sangat baik sekali. Sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Mari kita adakan kegiatan surah pendapat ya hari ini. Tolong disebutkan tempat-tempat yang menarik bagi kalian untuk dikunjungi yang ada di sekitar Kecamatan Buncu, ya, di sekitar sekolah kita SMP Negeri 1 Buncu. Apa saja kira-kira? Nah, situs Damarulan letaknya di mana? Di Damarulan ya, berarti di lereng Gunung Kelut ya, bagian utara. Terus mana lagi? Candi Doro, oke, Candi Doro di masih masuk wilayah Kecamatan Buncu ya. Oke, terus Kampung Kopi. Terus mana lagi? Hutan Simpenan. Oke, kalian mencurahkan pendapatnya untuk menyampaikan ide dan gagasan terkait program idola yang akan kita laksanakan. Itu bisa mendapatkan inspirasi juga dari kalian. Ingin supaya apa ya, match ya antara program yang kita rencanakan dengan keinginan yang kamu harapkan, seperti itu. Oke, baik. Dari saya ingin kegiatan yang saya bisa menggambar atau membuat poster dari objek tempat-tempat yang saya kunjungi, Pak. Oke, keren. Mana bilang? Saya ingin kegiatan yang bisa melihat alam dan menghirup udara segar dan sejuk, bisa untuk belajar sambil refreshing. Oke, ini keren ya. Shooting tersebut berisi angkat anak-anak. Angkat tentang perasaan kamu. Perasaan kamu bila program idola kita, idola apa tadi? Indahnya Profil Alamku, kegiatan healing plus tugas yang menarik-narik itu lah yang kita rencanakan itu ya. Nah, nanti silahkan kalian sampaikan perasaan kamu. Saya ingin mewawancarakan kalian. Apa yang akan kamu rasakan bila program fresh dan senang? Oke, jalanin lagi. Saya akan merasa lebih cinta terhadap kekayaan alam sendiri. Yang akan kamu dapatkan bila program ini terwujud. Dan anggotanya akan bangga terhadap kekayaan alam. Betul sekali. Agenda kita hari ini adalah rapat koordinasi persiapan untuk menyusun program kerja, ya, untuk menyusun program kerja dan identifikasi pemetaan dari aset yang bisa kita gunakan untuk mendukung program idola kita. Lingkungan alam apa? Lingkungan alam apa? Hutan lindung boleh ya, aset kita. Terus pohon karet, terus apa lagi?
candi, terus apa lagi? Situs jeding. Itu merupakan kegiatan refleksi. Nah, kegiatan refleksi itu penting untuk perencanaan ke depan. Baik itu adalah sekilas senana terkait tentang program kerja, ya program kerja. Teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi wawasan kebangsaan juga. Air Indonesia. Akan melakukan review atau refleksi kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang berikutnya, pemandangannya bagaimana? Indah sekali. Ada nggak manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya? Apa kira-kira? Untuk oksigen paru-paru dunia, betul. Terus kedua, apa lagi? Menyimpan air di tanah, bagus. Untuk mempromosikan suara murid, maka yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah pertama, bersama murid membuat komitmen penyelesaian proyek untuk menghasilkan produk teks deskriptif meliputi yang pertama yaitu timeline penyelesaian proyek menggunakan sintak pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk karya teks deskriptif apa yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan pembelajarannya dalam mendeskripsikan kekayaan alam. Nanti bisa berbentuk puisi, film pendek, lagu, komik, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek untuk menyusun teks deskriptif tersebut. Siapa saja kira-kira yang mau dilibatkan. Kemudian yang keempat yaitu hal yang perlu dilakukan bila mana belum dapat menyelesaikan proyek sesuai timeline. Guru memberikan kesempatan kepada murid yang pertama menyampaikan suara atau pendapatnya terkait bentuk karya teks deskriptif apa saja yang menjadi minatnya. Dan yang kedua bertanya, berpendapat dan berdiskusi terkait proyek kokurikuler menyusun teks deskriptif. Promosi pilihan murid dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan pada murid untuk satu, memilih salah satu karya teks deskriptif apakah berupa puisi, film pendek, komik, poster, ataukah lagu untuk mendemonstrasikan proyeknya. Yang kedua, memilih salah satu kelompok minat dari kelompok puisi, lagu, film pendek, komik, atau poster. Yang ketiga yaitu memilih peran yang akan diambil dalam pembagian tugas proyek kokurikuler menyusun teks deskriptif. Dan yang keempat yaitu mempresentasikan karya teks deskriptif berdasarkan gaya, minat, dan bakatnya. Yang kelima yaitu menentukan sendiri rencana, jadwal, dan agenda penyelesaian proyek kokurikuler menyusun teks deskriptif tempat. Yaitu promosi kepemilikan murid. Ini dilaksanakan dengan cara yang pertama, memulai proyek dengan menanyakan kepada murid apa yang telah mereka ketahui tentang topik alam atau benda apa yang ada di sekitar yang menjadi kekayaan dan mendiskusikannya tentang pengalaman dan minatnya terkait topik tersebut. Yang kedua, guru menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan proyek mereka sendiri dan memantau dan menyesuaikan proyeknya. Yang ketiga, yaitu guru bersama murid menyiapkan media papan buletin atau mading yang akan digunakan untuk menampilkan informasi terkait proyek dan kesuksesan mereka. Yang keempat, yaitu mendorong murid mengupload hasil karya produk teks yang diminatinya tadi di media sosial, bisa berbentuk Instagram, Facebook, atau YouTube, atau memajang produk hasil proyek di dinding kelas atau di majalah dinding. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan self-assessment atau penilaian diri. Demikian praktek baik yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.